Pengelolaan keuangan daerah. Menurut PP nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Dalam hal ini, pengelolaan keuangan daerah melibatkan banyak pihak-pihak yang memiliki kewenangan masing-masing. Pihak-pihak tersebut adalah yang pertama, kepala daerah. Kepala daerah berperan sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah. Kewenangan yang dimiliki oleh kepala daerah adalah 1. Menyusun rancangan perda tentang APBD. 2. Mengajukan rancangan perda tentang APBD. 3. Menetapkan perda tentang APBD. 4. Menetapkan kebijakan terkait pengelolaan keuangan daerah, dan lain-lain. Pihak yang kedua adalah sekretaris daerah. Sekretaris daerah berperan sebagai koordinator pengelolaan keuangan daerah. Kewenangan yang dimiliki oleh sekretaris daerah adalah 1. Berkoordinasi dalam pengelolaan keuangan daerah. 2. Berkoordinasi di bidang penyusunan rancangan APBD. 3. Berkoordinasi dalam menyiapkan pedoman pelaksanaan APBD. 4. Memberikan persetujuan pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran. 5. Berkoordinasi dalam pelaksanaan tugas lainnya di bidang pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan 6. Memimpin tim anggaran pemerintah daerah. Nomor 3, yaitu ada Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah atau PPKD. Yang pertama, tugas Pejabat Pengelola Keuangan Daerah atau PPKD yaitu menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah. Yang kedua, ada pun menyusun rancangan peraturan daerah tentang keseluruhan APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Yang ketiga, melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah diatur dalam peraturan daerah. Yang keempat, melaksanakan fungsi bendahara umum daerah atau BUD. Yang kelima, yaitu melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang B, ada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah atau PPKD. Yang pertama yaitu menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD. Yang kedua, mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran atau DPA SKPD. Yang ketiga, melakukan pengendalian pelaksanaan APBD. Yang keempat, adapun memberikan petunjuk pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran kas umum daerah. Yang kelima, melaksanakan pemungutan pajak daerah. Yang keenam, menetapkan surat penyediaan dana atau SPD. Yang ketujuh, menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama pemerintah daerah. Yang kedelapan, melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah. Yang kesembilan, melaksanakan informasi keuangan daerah. Yang keempat, ada pengguna anggaran atau PA Kepala SKPD, selaku pengguna anggaran yang mempunyai tugas sebagai berikut. Yang A, menyusun rancangan APBD, perubahan dan pertanggungjawaban. Yang B, melaksanakan pemungutan pendapatan dan fungsi BUD. Yang C, melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas anggaran belanja. Yang D, melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya. E, melakukan tagihan pengujian yang memerintahkan pembayaran. Yang F, melaksanakan pemungutan retribusi daerah. G, melaksanakan ikatan atau perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang ditetapkan. H,
menandatangani surat perintah membayar atau SPM. I. Mengelola utang dan piutang daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya. J. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya. Materi selanjutnya yaitu penjabat pelaksanaan teknis kegiatan atau PPTK dan penjabat penata usahaan keuangan atau PPK. Dalam melaksanakan tugasnya, pengguna anggaran akan menetapkan penjabat pelaksanaan teknis kegiatan atau PPTK dan penjabat penata usahaan keuangan atau PPK. Berikut adalah tugas-tugas PPTK dan PPK. Tugas PPTK. Yang pertama adalah melaksanakan kegiatan yang ditetapkan oleh PPKD. Yang kedua, membantu tugas dan wewenang PPKD. Dan yang ketiga, mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya. Tugas penata usahaan keuangan atau PPTK. Yang pertama, melakukan verifikasi surat perintah pembayaran uang persediaan atau SPPUP, surat perintah pembayaran ganti uang atau SPPGU, dan lain-lain. 2. Menyiapkan surat perintah membayar atau SPM. Ketiga, melakukan verifikasi laporan. Dan yang keempat, melaksanakan fungsi akuntansi pada SKPD. Kelima, menyusun laporan keuangan SKPD. Poin C. Struktur keuangan pemerintah daerah. Secara garis besar, struktur keuangan pemerintah daerah terdiri atas yang pertama ada pendapatan pemerintah daerah atau PAD, yaitu semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran. Pendapatan pemerintah daerah terdiri atas A. Pendapatan asli daerah atau PAD, yaitu pendapatan yang diperoleh dan dipungut daerah sesuai dengan peraturan daerah ataupun peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah dan sebagai perwujudan sistem pemerintahan desentralisasi. Jenis-jenis PAD antara lain yang pertama ada pajak daerah, yaitu kontribusi wajib pajak yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk kepentingan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Yang kedua, ada retribusi daerah, yaitu pungutan daerah atas jasa dan pemberian izin tertentu yang khusus disediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Yang ketiga, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yaitu penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah. Yang keempat, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yaitu penerimaan daerah atas hasil penjualan dan pemanfaatan barang milik daerah atau BMD, hasil kerjasama daerah, pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah atau BLUD, serta pendapatan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan. B. Pendapatan transfer, yaitu pendapatan berupa penerimaan uang atau hak untuk menerima uang dari suatu entitas pemerintahan ke entitas pemerintahan lain yang diwajibkan peraturan perundang-undangan. Jenis-jenis pendapatan transfer antara lain yang pertama ada transfer pemerintah pusat, yaitu penerimaan dana alokasi dari pemerintah pusat yang digunakan untuk penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Transfer pemerintah pusat terdiri atas dana perimbangan, dana insentif daerah, dana otonomi khusus, dana keistimewaan, dan dana desa. Yang kedua ada transfer antar daerah, yaitu penerimaan dana alokasi atas kerjasama atau bantuan dari suatu daerah ke daerah lain yang bersifat mengikat sesuai peraturan perundang-undangan. Transfer antar daerah terdiri atas pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan. C. Lain-lain pendapatan daerah yang sah, yaitu penerimaan daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer. Jenis-jenis pendapatan lain-lain yang sah adalah yang pertama ada hibah, yaitu bantuan berupa uang, barang, atau jasa yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang kedua ada dana darurat, yaitu dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh daerah menggunakan APBD
sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, pendapatan lain-lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, ada belanja pemerintah daerah. Belanja pemerintah daerah adalah seluruh kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran. Belanja ini terdiri dari 4 jenis. Yang pertama, ada belanja operasi. Belanja operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja ini mencakup A. Belanja pegawai, yaitu gaji dan tunjangan untuk pegawai. B. Belanja barang dan jasa, yaitu pembelian kebutuhan operasional. C. Belanja bunga, yaitu pembayaran utang. D. Belanja subsidi, yaitu pemberian bantuan keuangan kepada masyarakat atau perusahaan. E. Belanja hibah, yaitu bantuan yang diberikan tanpa syarat. Dan F. Belanja bantuan sosial, yaitu bantuan untuk individu atau kelompok yang membutuhkan. Kemudian yang kedua, ada belanja modal. Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk pemerolehan aset tetap atau aset lainnya yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Contohnya, 1. Belanja tanah, 2. Belanja peralatan dan mesin, 3. Belanja gedung dan bangunan, dan keempat, belanja aset tidak terwujud. Kemudian yang C atau ketiga, ada belanja tak terduga. Belanja tak terduga adalah pengeluaran anggaran atas beban APBD yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Belanja ini biasanya untuk keperluan darurat termasuk A. Bencana alam, B. Bencana sosial, C. Kejadian luar biasa atau keadaan darurat lainnya, dan D. Konflik sosial. Kemudian yang terakhir atau keempat yaitu belanja transfer. Belanja transfer adalah ada yang ketiga yaitu pembiayaan pemerintah daerah. Pembiayaan pemerintah daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik dalam tahun anggaran berjalan maupun tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan ini terdiri dari A. Penerimaan pembiayaan, yaitu seluruh penerimaan kas yang berfungsi sebagai penambah saldo anggaran pemerintah daerah dalam periode tahun anggaran antara lain 1. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya, 2. Pencairan dana cadangan, 3. Penerimaan pinjaman. Kemudian yang B ada pengeluaran pembiayaan, yaitu seluruh pengeluaran dari kas daerah untuk pembayaran kembali pinjaman, penyertaan modal daerah, atau pembentukan dana cadangan. Kewajiban pemerintah daerah atau disebut juga utang daerah adalah jumlah uang yang harus dibayarkan pemerintah daerah berdasarkan jangka waktu tertentu dan dapat dinilai dengan uang sesuai peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau sebab lainnya yang sah. Kewajiban pemerintah daerah dibagi menjadi dua, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Yang kewajiban jangka pendek ada utang pihak ketiga adalah kewajiban atas transaksi barang atau jasa dari pihak ketiga yang belum dibayar. 2. Utang transfer, kewajiban pembayaran pada entitas lain berdasarkan peraturan. Dan yang ketiga, utang bunga adalah kewajiban atas bunga pinjaman pemerintah daerah. Yang keempat adalah utang perhitungan pihak ketiga, adalah kewajiban yang belum disetor pada pihak lain. Yang kelima ada bagian utang jangka panjang, adalah sisa utang jangka panjang jatuh tempo dalam 12 bulan. Yang keenam adalah kewajiban lancar lainnya, adalah kewajiban yang masih harus dibayar saat pelaporan. Dan kewajiban jangka panjang. Contohnya, 1. Utang tidak diperjualbelikan adalah kewajiban atas pokok dan bunga utang sesuai kontrak. Dan yang kedua adalah utang dapat diperjualbelikan adalah kewajiban berupa sekuritas utang yang jatuh tempo. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Sebutkan dan jelaskan mengenai kewajiban jangka panjang pemerintah. Kewajiban jangka panjang pemerintah meliputi dua aspek. Yang pertama adalah utang pemerintah daerah yang tidak diperjualbelikan.
yaitu kewajiban pemerintah daerah kepada pembeli utang sebesar pokok utang dan bunga sesuai dengan kontrak perjanjian dan belum diselesaikan pada tanggal pelaporan. 2. Utang pemerintah yang dapat diperjualbelikan, yaitu kewajiban pemerintah daerah berupa sekuritas yang memuat utang pada saat jatuh tempo. Sekuritas harus dinilai sebesar nilai pari dengan memperhitungkan diskon atau premium. Dokumen APBD menjadi dasar pengelolaan keuangan daerah untuk masa 1 tahun anggaran karena selama 1 tahun anggaran, seluruh penggunaan dana daerah harus mengacu pada APBD agar pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pelayanan publik berjalan terarah sesuai prioritas yang telah ditetapkan. Selain itu, APBD menjadi alat pengendalian dan pengawasan sehingga pemerintah daerah dapat melaksanakan pengelolaan keuangan secara transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3, yaitu jelaskan perbedaan mendasar antara belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga dalam belanja pemerintah daerah, serta berikan masing-masing satu contohnya. Di sini saya akan menjawab, yaitu yang pertama, belanja operasi adalah belanja yang digunakan untuk kegiatan rutin pemerintah daerah, yang contohnya yaitu bayar listrik kantor, yang tidak menambah aset. Yang kedua, belanja modal, yaitu untuk membuat atau menambah aset yang tahan lama yang lebih dari 1 tahun. Contohnya, pembangunan gedung sekolah. Yang ketiga, yaitu belanja tak terduga adalah belanja yang disiapkan untuk keadaan darurat atau kejadian yang tidak terencana, yang membutuhkan penanganan cepat. Contohnya seperti bantuan penanganan banjir.